Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya sedang berada di sebuah kedai jamu, yaitu kedai Mulifa Sehat. Sadar sehat. Bersama sang kuncen Reno, Kuncir angin Keke. mungkin sudah tidak asing lah. Nggak perlu dikenalkan lah, udah terkenal. Sekarang ini kita akan membahas tentang kerajaan Si Guntur. Wah, kerajaan Si Guntur. Jadi ada seorang raja dari Si Guntur kok, Reno. Konon kabar konon kok, jangan dibalik no. Kalau dibalik buruk bunyinya. Iyalah, konon. Iya. Konon kabarnya. Iya. Kalau dibalik konon kok enggak lama. Iya. Kerajaan Si Guntur ini adalah pecahan dari Damasraya. Pernah dengar? Le. Wah, Nan setahu awak Si Guntur tadi ya, itu daerah pesisir lah. oh Si Guntur daerah aku dong, daerah Damasraya dong. Oh itu ya. Nah, Di pesisir juga ada gitu. Indrapura sih pesisir Si Guntur Damasraya. Si Guntur itu kecamatannya Oh, kecamatan Si Guntur, Tarusan. Kecamatan Tarusan. Ayo lanjut. Jadi ada seorang raja dari Si Guntur loh. Kerajaan Si Guntur kok yang mirip dengan Raja Tumasik terakhir. Kalau tidak salah, tapi beda tahun. Nah ini yang harus digali sama orang-orang ahli sejarah. Karena saya juga bukan orang ahli sejarah, cuman hanya memberitakan. Jadi raja dari kerajaan Si Guntur ini ada yang bernama Prameswara. Prameswara Binsora. Binsora. Jadi Prameswara itu kerajaan Si Guntur. Ada loh Prameswara yang kerajaan Tumasik atau Singapura terakhir, yang melarikan diri karena dikejar Portugis ke daerah Melaka dan menjadi raja di Melaka. Nah, apakah hubungannya antara Prameswara yang ada di Si Guntur ini sama yang ada di Melaka? Apakah satu orang yang sama atau hanya nama saja? Oke. Tapi kita tidak akan membahas tentang Raja Prameswara itu, tapi saya akan membahas tentang sejarah kerajaan Si Guntur yang menyebut dirinya adalah pecahan dari Damasraya. Bagaimana videonya? Jangan lupa di like dulu, subscribe, pencet yang merah, Kamera. like, Di share guys. di share. Komen yang positif Oke. aja ya. Yang merasa punya rajanya yaitu Raja Prameswara, keturunan Prameswara yang dari Malaka. Nah, nama Prameswara ini ada juga di kerajaan Si Guntur. Saya tidak tahu apa hubungannya antara berdua ini. Ada hubungankah atau tidak? Ini kerajaan Si Guntur. Cikidot. Kerajaan Si Guntur adalah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya kerajaan Damasraya. Kerajaan ini bertahan selama beberapa masa hingga kemudian dikuasai oleh kerajaan Pagaruyung. Tetapi sampai sekarang ahli waris istana kerajaan masih ada dan tetap bergelar sultan. Ahli waris yang memegang jabatan Raja Si Guntur hingga saat ini adalah Sultan Henry. Kalau diperhatikan dari raja-raja yang pernah memerintah, kerajaan ini juga bernaung di bawah kerajaan Pagaruyung di bawah pemerintahan Aditya Warman. Bahasa yang dipergunakan di kerajaan Si Guntur adalah bahasa Minang dialek Si Guntur yang mirip dengan dialek Payakumbuh. Sejarah kerajaan Si Guntur belum banyak diketahui, namun menurut sumber lokal menyebutkan bahwa daerah Si Guntur merupakan sebuah kerajaan Damasraya di Suwarnabumi, Sumatera Barat, yang berkedudukan di hulu sungai Batanghari. Sungai ini melintasi provinsi Jambi dengan muara di Laut Cina Selatan. Sebelum agama Islam masuk ke wilayah Minangkabau atau Jambi, kerajaan Si Guntur merupakan kerajaan kecil yang bernaung di bawah kerajaan Malayu, namun pernah bernaung pula pada kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Minangkabau. Pada tahun 1197, Si Guntur merupakan pusat kerajaan Melayu dengan rajanya Mauli Warmadewa, bergelar Sri Buana Raya Mauli Warmadewa sebagai Raja Damasraya. Sedangkan dalam prasasti Amongpasa menyebutkan bahwa pada tahun 1286 Sri Maharaja Tribuana Raja Mauli Warmadewa bersemayam di Damasraya, daerah pedalaman Riau Daratan. Dengan kata lain, kerajaan Suwarnabumi pada waktu itu telah dipindahkan dari Jambi ke Damasraya. Melihat kedua pendapat tersebut, ada kemungkinan pada abad 12 kerajaan Si Guntur ini berasal dari kerajaan Suwarnabumi Malayapura Jambi.
Pada abad ke-14, agama Islam masuk ke kerajaan Siguntur. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Prameswara yang berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar Shah. Selanjutnya, kerajaan Siguntur bernaung di bawah kerajaan Alam Minangkabau. Salah satu bukti kerajaan Siguntur menganut agama Islam terlihat pada masyarakat yang memegang prinsip syarak bersandi kitabullah. Selain itu ditemukan pula 2 buah stempel kerajaan Siguntur berbahasa Arab yang menyebutkan bahwa cap ini dari Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar atau Muhammad Sultan Shah fi Siguntur Lillahi. Dan cap ini bertuliskan bahwa Al-Watsikubi Inayatillahi Azim Sultan Sri Maharaja Diraja Ibnu Sultan Abdul Jalil Inayah Syah Almarhum, dan diperkirakan pada masa inilah Masjid Siguntur didirikan. Dalam komplek Masjid Siguntur terdapat makam Raja-Raja Siguntur yang terdapat di sebelah utara bangunan masjid. Komplek makam berdenah segi 5 dengan ukuran panjang yang berbeda. Makam dibuat sangat sederhana, hanya ditandai dengan nisan dan jirat dari bata dan batu. Dari sekian banyak makam, hanya 6 makam yang diketahui, yaitu makam Sri Maharaja Diraja Ibnu bergelar Sultan Muhammad Shah bin Sora, Sultan Abdul Jalil bin Sultan Muhammad Shah Tuanku Bagindo Ratu II, Sultan Abdul Qadir Tuanku Bagindo Ratu III, Sultan Amiruddin Tuanku Bagindo Ratu Ampe, Sultan Ali Akbar Tuanku Bagindo Limo, dan Sultan Abu Bakar Tuanku Bagindo Ratu Anam. Pada tahun 1957 telah dilakukan rehabilitasi lantai masjid dari papan menjadi plesteran semen oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Kegiatan studi melayakan terhadap rumah adat dan masjid Siguntur dilaksanakan pada tahun 1991 atau 92 oleh bagian proyek pelestarian atau pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala Sumatera Barat. Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat, Masjid Siguntur dipugar dengan kegiatan antara lain pembongkaran atap beserta rangkanya, tiang pondasi, dinding, dan lantai, kemudian pemasangan kembali yang baru. Kerajaan Siguntur yang mengklaim masih keturunan Raja Dharmasraya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat duplikasi Arca Bhairawa dan Arca Amokpasa dan memindahkan sebuah penemuan di Dharmasraya yang kini tersimpan di Museum Aditya Warman Padang dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batu Sangkar ke Siguntur Dharmasraya. Tuan Putri Marhasmida, salah seorang pewaris kerajaan Siguntur, mengatakan pihaknya juga meminta didirikan museum mini di tepi Sungai Batanghari di Siguntur untuk tempat menyimpan benda-benda sisa kerajaan Dharmasraya. Bila museum mini ini terwujud sekaligus sebagai pusat informasi peninggalan kerajaan Dharmasraya dan kerajaan Siguntur, katanya. Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang yang membawahi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, setuju dengan rencana pihak kerajaan Siguntur. Dharmasraya tak hanya kekayaan arkeologis Sumatera Barat, tetapi Indonesia. Pendirian museum di Kabupaten Dharmasraya ini bagus agar harta kerajaan yang tersimpan di masing-masing kerajaan tidak hilang. Sebab kekhawatiran kalau disimpan sendiri-sendiri lama-lama hilang, ujarnya begitu. Selain kerajaan Siguntur juga ada kerajaan kecil setelah Islam yang juga mengaku berhubungan dengan kerajaan Dharmasraya pra-Islam. Kerajaan-kerajaan itu adalah Kerajaan Koto Besar, Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Padang Lawe, dan Kerajaan Sungai Kambut yang masing-masing juga memiliki sejumlah peninggalan kuno. Kerajaan ini menyisakan sebuah jenis tarian yang disebut tari toga atau tari larangan, sebuah tarian yang mirip dengan tarian Melayu dan tarian Minang. Tari toga menjadi tari resmi kerajaan dan ditampilkan pada upacara penobatan raja atau batagak gala, pesta perkawinan keluarga raja, upacara turun mandi anak raja, perayaan kemenangan pertempuran, dan gelanggang mencari jodoh putri raja. Ketika Belanda berhasil masuk ke Siguntur pada tahun 1908 dan raja-raja di Siguntur dan sekitarnya terpaksa mengakui kedaulatan Hindia Belanda dan raja kehilangan kedaulatannya. Banyak benda kerajaan yang diambil termasuk tambo, riwayat kerajaan yang tertulis. Tari toga modifikasi Marsinida ini kemudian ditampilkan di Radio Republik Indonesia RRI pada tahun 1990 dan dimainkan dalam berbagai acara kerajaan Siguntur termasuk menyambut peserta Arum Sejarah Bahari, Ekspedisi Pamalayu yang diselenggarakan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. Itu dia. Jadi menarik kan? Kerajaan Siguntur tuh sekarang masih ada. Nah itu, jadi itu sejarah tentang kerajaan Siguntur. Kita akan teruskan melanjutkan sejarah Indrapura, Siak Indrapura, kerajaan kecil-kecil yang ada di ranah Alam Minangkabau. Bukan Pagaruyung aja, karena Pagaruyung
kalau diibaratkan Pagaruyung itu adalah ibu kotanya, ibu kota Minangkabau. Minangkabau itu adalah bangsa. Jadi Pagaruyung itu Jakartanya. Nah, Indrapura Bandungnya. Si Guntur misalnya Bogor. Gitu. Jadi ada satu nih. Ah, dua boleh, jangan satu, dua boleh. Jadi gini, ada istilah ada negara di dalam negara gitu. Itu maksudnya gimana itu, Dah? Ada negara dalam negara. Itu berarti ada daerah khusus, daerah istimewa macam DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Dan Nah, apakah itu benar Minangkabau seperti Ah. itu gitu? Yogyakarta, Aceh juga daerah Nangro Aceh Darussalam. Nah, Minangkabau ini sebenarnya juga daerah istimewa sejak PRRI. Makanya nggak ada yang namanya Bare Solo itu sampai di Jakarta. Nggak ada yang namanya durian dari Sumatera Barat itu sampai Jakarta kalau tidak melalui proses yang sangat panjang. Karena kita selain dari ikut kenegaraan Indonesia, kita juga punya kenagarian yang resmi. Ada dua bendera boleh ya kita aja, Marawa sama merah putih, itu kode sebenarnya. Jadi kita juga ada masuk dalam rumpunan raja-raja Melayu. Nah, itu panjang lah ceritanya. Nah, itu hanya berbentuk lisan saja, tidak ada yang tertulis. Kita Minangkabau tetap Indonesia walaupun kita sebenarnya istimewa dari dulu. Jadi untuk para pemirsa ya, mungkin ada ide atau yang mungkin ada yang mengetahui, boleh dikasih saran. Ya, kalau ada yang tahu tentang kenapa kok ada Marawa gitu, itu kan Iya. bendera, itu bendera bangsa itu. Jadi kerajaan Negeri Sembilan sampai sekarang dia kerajaan Konfederasi Persatuan Melayu, negara sendiri, Reno. Jadi masuk dalam Malaysia. Ya, Jadi waktu- dia punya bendera Malaysia juga, dia punya bendera Negeri Sembilan juga yang juga Marawa. Nah, kita juga begitu, setiap 17 Agustus ada Marawa, ada bendera Indonesia. Ini. Permukaan juga kayak gitu. Ya. Kalau ada yang tahu boleh deh komen kenapa begitu. Nanti Yang- kita tayang di video berikutnya ya. Ya, Selalu support kasih ide ya. buat penonton, support channel mulai Pak. Boleh Pak, channel. Ya, bersama udah nanggalak-galak Yang tadi. piai. Kok yang biar? ya. Dan saya Mak Ciwel, Kalau wajah saya mungkin udah nggak asing. nggak asing. Pebian. Ya. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia selalu di Mulifa Channel.